yang bilang Loli tersangka. Katanya ada yang ngomong katanya dari NM juga. Saya belum lihat tuh, tapi benar atau tidak. Gimana dia mau jadi tersangka? Dia begitu menderitanya. Ketika penyidik Polres Jakarta Selatan kemudian menyatakan dia sebagai tersangka, itu bisa diduga bahwasanya Laura itu melaksanakan itu legal, yang tanpa pertimbangan medis, yang kemauan sendiri, yang tujuannya atau meniadakan anak yang dikandung. Ini kemudian dia ditersangkakan gitu. Jadi masuklah unsur. Jadi kemungkinan besar Laura ini melakukan kandungan atau atas niatan sendiri. Begitu. Karena atas niatan sendiri kemudian tanpa pertimbangan medis, akhirnya pihak kepolisian menaikkan posisinya Laura sebagai tersangka. Nah, apakah hanya Laura yang nanti akan jadi tersangka? Jawabannya tidak. Siapapun yang terkait, yang turut serta melakukan atau sebagai yang menyuruh melakukan, atau Laura sendiri yang melakukan, ya sudah, dia bisa dituntut sebagai tersangka. Ya kliniknya, ya dokternya, ya siapa yang menyuruh, dan Laura sendiri sebagai pelakunya yang diduga melakukan, ya dia sebagai tersangka. Khusus mengenai Laura, ini ada lagi dasar pemaaf dari apa yang diperbuat. Begitu, misalnya sebenarnya Laura ini melakukan karena dipaksa oleh pihak lain atau pihak ketiga atau pihak yang nggak suka dia punya anak atau mengandung. Dia dipaksalah dengan ancaman, kamu harus, kalau nggak saya kamu gitu. Nah, itulah kemudian Laura kemudian bisa dilepaskan dari posisi tersangka. Tapi itu pembuktiannya nanti ada di pengadilan. Begitu, sementara dia tersangka dulu dimasukkan ke pengadilan, atau kemudian ketika dalam suatu penyidikan memang ditemukan bahwasanya ada yang memaksa dia dengan ancaman menganiaya, ancaman yang berbahaya juga buat si Laura. Akhirnya Laura melaksanakan yang namanya tadi kandungan. Nah, itu Laura bisa lepas dari situ. Nah, sementara ketika dia dijadikan tersangka, berarti unsur itu belum ada. Jadi itu yang kemudian pihak penyidik kepolisian kemudian menerapkan Laura sebagai tersangka. Dasarnya adalah yang ilegal dan atas niat sendiri. Ini mobil dokter. Tapi kan gini dok, kamu kan mereview tadi, kami minta pertanggungjawaban dong dok. Ya pertanggungjawabannya kamu nanti urusannya kan kalau misalnya kamu merasa dirugikan ya kamu lapor ke pihak berwajib. Nggak bisa, ini sebentar lagi pihak berwajib lagi Kamu kesini. tahu nggak? Kamu udah merugikan saya di depan 20.000 orang. Ya, di depan kamu udah memfitnah produk saya di depan 20.000 orang. Kamu juga melarang saya untuk pulang. Melarang, masa Ini buktinya apa? kami tanya sama kau di mana beli? Sabar, saya akan memberikan kamu pulang ketika kamu udah bertanggung jawab. Jadi nggak boleh ya guys, dokter nggak boleh masuk ke dalam Aku mobil memang tidak boleh kasih dia pulang sebelum dia membuktikan produk polosan itu dari mana dia beli. Main keroyokan Dari mana mereka. kamu beli? Tidak ada Main keroyokan keroyokan ini, guys. di sini orang disaksikan sama banyak orang, sama polisi juga. Mereka lihat, Kamu ya. udah keterlaluan. Kamu Lihat, ya. masih berani play victim. Kamu penipu. Kamu jolim. Kamu fitnah. Itu produk siapa? Produk siapa? Kenapa nggak berani jawab? Kenapa kamu nggak berani jawab? Itu produk siapa? Jadi dokter sudah bisa pulang ya. Iya, memang. Ini hak kamu. 100.000. Hak aku juga. Aku minta hak aku. Kamu Ini negara hukum apa negara kamu? Iya, negara hukum. Udah tahu negara hukum, kenapa nggak direview? 100.000 orang. Aku bilang sama kalian, dia itu memeras Dokter Reja 20 miliar. Asal kalian tahu ya. Semua buktinya udah di bicara. Polda Metro Jaya. Udah ya guys. Ini ya. penipu. Ini tukang peras. Di mana kau beli? Cuma tinggal jawab mana kau beli? Terserah, saya juga mau masuk juga apa urusannya. Kenapa? Kan ada kalah. Saya kan punya mobilnya. Iya saya tahu. Saya punya diri Saya yang tahu tapi. Tidak ada hak untuk menahan saya di sini kamu. Mereka nggak ada hak untuk nahan adoptif ya guys ya. Takut. Ya, apa dasar penipu kau? Penipu kau yang penipu. Kau yang penipu. Kau Kenapa berbohong. nggak usah peduliin mereka? Kau yang ngeri. Sakit jiwa kau. Bertanggung jawab nggak boleh. Jiwa kau. Melarang saya masuk mobil saya sendiri. Gak bisa. Kau udah review pada Dia kamu nggak boleh. dari mau bertanggung jawaban. Kau tidak disiksa di sini. Bapak namanya siapa? Kok melarang saya masuk ke mobil saya sendiri? Ya? Negara kamu. Iya, negara kamu. Udah tahu negara hukum, kenapa kau begitu? Kau tadi kau udah dimalukan sama Bepom. Dia itu memeras Dokter Reja 20 miliar. Asal kalian tahu ya. Semua buktinya udah di Polda Metro Jaya.
Ini penipu, ini bukan teman. Di mana kau beli? Cuma tinggal jawab di mana kau beli. Susah. Penipu. Penakut. Kalian harus ingat ya, kalau dia tidak berani, katanya dia di atas kebenaran dan semua sesuai fakta. Dia tidak berani tunjukkan di mana krem polosan itu dia dapatkan, sayang. Kenapa? Gak ada backingannya di sini ya. Gak ada backingannya. Nggak perlu telepon polisi, saya udah bawa polisi. Kami udah bawa polisi. Saya udah bawa polisi. Kita udah bawa polisi. Kami punya ini, kami punya apa namanya, itu tanggung jawab kami. Karena Punya Anda hak. sudah menjelekkan produk saya. Iya. Tadi Yang MC tadi. bilang produk SS-nya aman, berbeda info. memang No, yang MC tadi kita ngomongnya polosan. Produk saya berbahaya. Kita ngomongnya polosan. Emang iya. bukan produk saya. Kamu sekarang jawab ke saya dari mana kamu bawa itu produk. Iya. Itu sih. Jawab, coba dari mana? di mana kau beli biar kita datangi. Di mana? Di Kalimantan. Dia takut, dia takut. Dia pembohong, Dia pembohong. takut. Dia takut. Karena Anda berbuat dengan menjelekan saya kan selama berbulan-bulan. Dia kan? takut. Saya diam, Anda jelekan. Saya diam. Udah ya. Betul, saat kita di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan. Setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari Bu NT, dan bisa gue kasih lihat chatnya, bisa nilai sendiri. Kemudian gue pun juga coba meredam, coba chat secara pribadi ke beliau. Ini juga ada chatnya, tapi ya jawabannya ngambang kan. Gitu. Nah, terus dalam keadaan ngambang itu, gue masih nongkrong sama Bang Densu tuh sampai jam 3 pagi. Yang kemudian akhirnya semua WA di blok, sosmed di blok, ya sudahlah, ini sudah tidak ada komunikasi dan keadaannya uang diminta balik dan kejelasan sisanya ini nggak jelas apakah mau ditransfer atau tidak. Dan yang pasti saat itu mungkin gue bikin marah karena uang yang 500 juta itu diminta balik dan nggak gue balikin. Tapi pada saat itu ya udah, gue kasih tau Bang Densu. Akhirnya Bang Densu coba bantu lewat story-nya ya, gitu kan. Ya sudah, endingnya besoknya siangnya kalau nggak salah itu uangnya ditransfer, sisanya ya sudah. Masalah ini nasihat dari Bang Densu sih sebenarnya tak usah lagi dibahas-bahas gitu kan, tapi ini perlu gue bahas sedikit. Jadi itu semua kronologi faktanya gitu. Kita nggak ada yang aneh-aneh. Sebetulnya apa, ini masalah internal yayasan gitu kan, antara pengurus lama dan pengurus baru, dan faktanya memang ada intervensi. Jadi kita nggak bisa tutup-tutupin karena terus dibahas di sana di media sosial. Ya sudah gitu. Tapi pada intinya gue akan menjalankan apa yang udah gue mulai. Mungkin akan mengundurkan diri setelah audit oleh akuntan publik gitu. Jadi kita sudah selesaikan semuanya sampai di akhir. Terima kasih juga buat yang udah selalu dukung. Sudah nggak usah dibahas lagi. Gary mohon pamit. Thank you.